Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang kepuasan kerja dalam organisasi dalam mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Nadila Fitriani dari jurusan Administrasi Pendidikan kelas 2B angkatan tahun 2020 dengan NIM 26801. Selamat menyaksikan, enjoy! Adapun pokok bahasannya meliputi pengertian kepuasan kerja, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, dan pengukuran kepuasan kerja meliputi profil dan hubungan kepuasan dan kinerja. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional seseorang terhadap pekerjaannya, apakah ia menyenangi pekerjaan itu atau tidak. Dalam berbagai referensi, kita dapat membandingkan beberapa pengertian dari para ahli tentang kepuasan kerja ini. Misalnya, ada pengertian dari Robert Kreitner dan Angelo Carnegie pada tahun 2005, mendefinisikan kepuasan kerja sebagai suatu efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Selain itu, ada menurut Robbins tahun 2003 memaknai kepuasan kerja sebagai sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerjaan dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Sedangkan menurut Gibson tahun 1985 menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka tentang pekerjaan. Jadi, dari definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa kepuasan kerja selalu dikaitkan dengan bagaimana respon pegawai terhadap apa yang mereka terima dari organisasi, disebabkan mereka telah melakukan pekerjaannya atau perannya. Dalam konteks yang lebih khusus, kepuasan kerja dipersepsi secara subjektif oleh masing-masing pegawai. Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah kepuasan kerja akan banyak dipengaruhi oleh reward dan punishment yang diterima dan dipersepsi oleh individu yang bersangkutan. Selain itu, kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja pegawai dan persepsi terhadapnya. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitner dan Kinnicky tahun 2001, yaitu sebagai berikut. Ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja menurut Kreitner dan Kinnicky tahun 2001, yaitu sebagai berikut. 1. Pemenuhan kebutuhan atau need fulfillment. Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, perbedaan atau discrepancies. Kepuasan merupakan suatu hasil pemenuhan harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang diperoleh individu dari pekerjaannya. Bila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang akan tidak puas. Sebaliknya, individu akan puas bila menerima manfaat di atas harapan. Yang ketiga, ada pencapaian nilai atau value attainment. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang penting. Dan yang keempat, ada keadilan. Kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja tersebut. Dan yang kelima adalah komponen genetik. Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini menyiratkan perbedaan sifat individu mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan kerja di samping karakteristik lingkungan pekerjaan. Sedangkan ada sudut pandang lain mengemukakan beberapa faktor yang mendorong kepuasan kerja tersebut. 1. Ada kerja yang secara mental menantang. Karyawan akan cenderung lebih menyukai pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka. Pekerjaan yang kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi jika terlalu banyak menantang akan menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Dan yang kedua ada ganjaran yang pantas.
Setiap karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan profesi yang adil dan sesuai dengan pengharapan mereka. Selanjutnya, yang ketiga adalah kondisi kerja yang mendukung. Lingkungan kerja yang mendukung kenyamanan pribadi untuk memudahkan mengerjakan tugas dengan baik. Yang keempat ada rekan kerja yang mendukung. Mempunyai rekan kerja yang ramah dan mendukung menghantar kepuasan kerja yang akan semakin meningkat. Dan yang kelima ada kesesuaian kepribadian pekerjaan. Orang tipe kepribadiannya sama dengan pekerjaan yang mereka pilih. Dengan demikian akan tercipta kepuasan kerja yang meningkat. Sehingga sebagian besar orang berpendapat bahwa gaji atau upah merupakan faktor utama untuk dapat menimbulkan kepuasan kerja tersebut. Sampai taraf tertentu, hal ini memang bisa diterima, terutama dalam negara yang sedang berkembang, di mana uang merupakan kebutuhan yang sangat vital untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Akan tetapi, kalau masyarakat sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara wajar, maka gaji atau upah ini tidak menjadi faktor utama. Sesuai dengan tingkatan motivasi manusia yang dikemukakan oleh Maslow, maka upah atau gaji merupakan kebutuhan dasar. Sedangkan menurut pendapat Gilmer tahun 1966 dalam bukunya Moh as di tahun 2004 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Baik, pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang ketiga ada mengenai pengukuran kepuasan kerja. Menurut Kreitner dan Kinnicky tahun 2005 telah mengadaptasi mengenai kepuasan pekerja berdasarkan penilaian pegawai terhadap pekerjaan dan apa yang diberikan organisasi kepada pegawai berdasarkan hasil kerja mereka. Instrumen ini diadaptasi dari D.Z. Weiss, R.P. Davis, G.W. England, dan L.H. Lovejoy tahun 1976. Instrumen ini dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam tabel tersebut ada 8 pernyataan, misalnya dalam pernyataan 1, yaitu cara saya diamati pada saat saya melakukan suatu pekerjaan yang baik. Nah, dari pernyataan tersebut ada nilai dari sangat tidak puas sampai sangat puas dengan rentan nilai dari 1 sampai 5. Dan pernyataan-pernyataan seterusnya. Maka kesimpulannya, skor total kepuasan dengan jawaban jumlah skor dari pernyataan 1 sampai 3, kompensasi jumlah skor dari pernyataan 4 sampai 6, dan pengawasan jumlah skor dari pernyataan 7 sampai 9. Maka item-item komparatif untuk setiap dimensi kepuasan kerja adalah skor total 3 sampai 6 sama dengan kepuasan kerja rendah, skor total 7 sampai 11 sama dengan kepuasan kerja menengah, dan skor lebih dari 12 itu kepuasan kerja tinggi. Jadi, untuk kepentingan pengukuran dalam penelitian di lembaga pendidikan, instrumen di atas dapat dimodifikasi dan dikembangkan berdasarkan dimensi kepuasan kerja yang melingkupi tenaga pendidik atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan atau bagi para pegawai di lingkungan dinas pendidikan. Beberapa hal yang harus dipikirkan ketika akan mengukur kepuasan kerja pegawai adalah sebagai berikut. 1. Ada penilaian atau beban maksimum global tunggal atau individu untuk bereaksi terhadap satu pertanyaan, seperti setelah dipertimbangkan bagaimana pekerjaanmu dapat mencukupimu. Yang kedua ada skor tambahan atau somasi menyusun dari sejumlah segi pekerjaannya. Identifikasi unsur-unsur kunci dalam suatu pekerjaan dan meminta perasaan karyawan satu sama lain, kemudian menjumlahkannya untuk mendapat keseluruhan skor kepuasan tersebut. Yang ketiga ada faktor khas, sifat alami pekerjaan, pengawasan, menyajikan upah, peluang promosi, dan hubungan dengan CEO workers itu merupakan faktor khasnya. Adapun beberapa hasil penelitian dari Kreitner dan Kinnicky mengenai hubungan antara kepuasan kerja dengan berbagai faktor lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut.
Dalam tabel tersebut ada variabel yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan ada dari arah hubungan serta kekuatan hubungan. Misalnya, dalam variabel motivasi menunjukkan arah hubungan yang positif dan kekuatan hubungannya itu menengah. Dalam arah itu bisa positif, bisa juga negatif, dan dalam kekuatan bisa rendah, menengah, dan kuat. Misalnya, contoh arah yang negatif dalam variabel ketidakhadiran dan terlambat itu termasuk ke arah negatif dan memiliki kekuatan hubungan yang lemah, serta dalam variabel-variabel seterusnya. Maka dapat disimpulkan hubungan yang kuat menunjukkan bahwa para manajer dapat mempengaruhi secara signifikan variabel keterkaitan dengan meningkatkan kepuasan kerja tersebut. Temuan di atas dapat dijadikan sebagai perbandingan dengan penelitian-penelitian yang akan dilakukan. Baik, selanjutnya dalam pengukuran kepuasan kerja ada profil kepuasan kerja individu dalam organisasi. Ukuran kepuasan kerja bagi individu dinilai sebagai suatu yang bersifat personal. Karenanya, bentuk dan jenis kadar kepuasan yang akan didapat oleh masing-masing pegawai dalam berbagai organisasi akan sangat bervariasi. Kajian perilaku organisasi mencoba menganalisis bagaimana menghasilkan kepuasan kerja bagi beragam karyawan, sehingga nantinya mereka memiliki kepuasan terhadap kerja yang mereka lakukan. Kepuasan individu atau pegawai memungkinkan untuk mendorong dirinya untuk berkinerja lebih tinggi lagi. Kinerja individu mengacu pada prestasi kerja individu yang diatur berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi tersebut. Kinerja individu yang lebih tinggi dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan menjadi meningkat. Maka penelitian Godwin dan Thompson pada 1995 menyatakan bahwa pencapaian kinerja individual berkaitan dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas individu. Menurut hasil observasi yang dilakukan beberapa mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan angkatan 2007 pada tahun 2008 di sebuah toko minimarket, ditemukan bahwa kepuasan individu dapat diberikan oleh organisasi dengan berbagai bentuk. Misalnya, tidak hanya dalam bentuk finansial uang saja, tetapi ada berbagai bentuk penghargaan yang dapat memberikan kepuasan bagi karyawannya. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh minimarket tersebut salah satunya adalah dengan mengadakan program Employee of the Month. Program ini adalah salah satu bentuk penghargaan kepada karyawannya. Dengan program ini diharapkan karyawan dapat merasakan kepuasan dalam bekerja, karena jika mereka memberikan kinerja yang baik kepada organisasi tersebut, mereka akan mendapatkan penghargaan sebagai Employee of the Month ini. Employee of the Month pada bulan November 2008 di minimarket tersebut adalah seorang karyawan yang dinilai berkinerja tinggi oleh organisasi, yaitu bernama Engkuh Kurniadi. Alamat rumah dan tempat bekerjanya di Jalan Sersan Bajuri nomor 1 di Ledeng, dan menjabat sebagai tim servis. Nama organisasi yaitu Yomart Minimarket dan lama bekerjanya selama 8 tahun. Bentuk penghargaan yang diberikan oleh minimarket kepada karyawannya seperti Employee of the Month ini ternyata telah memberikan motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Bahkan karyawan cenderung untuk menjaga kinerjanya dengan bekerja lebih baik lagi, lebih mencapai target setiap saatnya. Karyawan yang terpilih menjadi Employee of the Month ini memiliki kepuasan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, sehingga dia menjadi teladan bagi rekan-rekan karyawan lainnya. Kualifikasi untuk menjadi Employee of the Month ini pada minimarket tersebut yang diobservasi diantaranya memiliki terampil dalam bekerja dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya,
Untuk penghargaan yang diberikan oleh organisasi minimarket ini, selain Employee of the Month, tetapi juga ada kenaikan jabatan untuk karyawan yang sudah berpengalaman, mempunyai keterampilan yang cakap, dan berkinerja tinggi. Secara internasional, hasil penelitian terhadap kepuasan kerja dapat dilihat pada tabel berikut. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja pada berbagai negara memiliki variasi berdasarkan dua kategori penilaian. Namun demikian, negara Switzerland memiliki kondisi kepuasan kerja yang tinggi berdasar kedua skala penilaian tersebut. Selanjutnya, atau pembahasan yang terakhir, ada hubungan kepuasan dan kinerja. Efek kepuasan kerja pada kinerja karyawan dapat kita identifikasi pada beberapa penjelasan berikut. 1. Seorang pekerja yang bahagia adalah seorang pekerja yang produktif. Berdasarkan riset menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kepuasan dan produktivitas. Tetapi korelasinya secara konsisten itu rendah. Dengan mengganjar kinerja, meningkatkan gaji, promosi, dan pengakuan, maka akan meningkatkan tingkat kepuasan kerja tersebut. Yang kedua ada kepuasan dan kemangkiran. Hubungan antara kepuasan dan kemangkiran mempunyai hasil yang negatif, tetapi korelasinya sedang-sedang saja, tidak tinggi. Karyawan yang tidak puas akan lebih besar tingkat kemangkirannya. Dengan begitu, faktor lain mempunyai suatu dampak pada hubungan itu dan mengurangi koefisien korelasi tersebut. Yang ketiga ada kepuasan dan keluarnya karyawan. Kepuasan dan keluarnya karyawan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kesempatan promosi, stres, persoalan di luar pekerjaan, stabilitas, dan kepribadian. Adapun respon karyawan yang mengungkapkan ketidakpuasannya dalam bekerja adalah sebagai berikut. Bisa 1. Dari exit atau keluar. Ketidakpuasan ditunjukkan dengan perilaku meninggalkan organisasi tersebut. Kedua ada suara. Ketidakpuasan ditunjukkan dengan aktif dan konstruktif mencoba untuk memperbaiki kondisi tersebut. Yang ketiga ada kesetiaan. Ketidakpuasan ditunjukkan dengan pasif menunggu membaiknya kondisi tersebut. Keempat, ada pengabaian. Ketidakpuasan diekspresikan dengan membiarkan kondisi yang buruk tersebut. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah kepuasan kerja merupakan cara seseorang pekerja merasakan pekerjaannya yang merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya yang didasarkan aspek-aspek pekerjaannya. Terdapat banyak karakteristik pekerjaan yang menjadi pertimbangan pekerja, antara lain upah, kondisi kerja, pengawasan, teman kerja, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Semangat!